kita atau sudut pandang kami di perusahaan atau perusahaan itu punya cara masing-masing. Setiap perusahaan pasti punya R&D, punya riset, punya cara untuk menentukan kebijakan, apalagi di sawit itu menjadi aturan nasional. Sehingga cara pun pemupukan seperti ini, tapi logikanya seperti ini kalau saya. Kita sering melihat bahwa sawit itu dipupuk dengan pupuk tunggal atau NPK, dipupuk muter ke sana kemari, terus sana kemari, kan gitu kan? Tapi nyatanya gulmanya, subur tanamannya tidak berkembang dengan baik. Pertanyaannya gini, pupuk ketika kita taburkan ke sana kemari, pupuk interval kenapa 15 hari? Saya sampaikan, karena pupuk itu menguap selama 15 hari, ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Gitu. Nah, pH tanah itu harus di atas 5 sampai 7, di bawah 5 tanaman tidak mampu menangkap nutrisi, berarti butuh formulasi di mana menaikkan pH dulu baru tanaman makan nutrisinya. Logikanya seperti ini. Kita ada kopi, ada makan enak di sekitaran kita, tapi kita di tempat pembuangan sampah, muntah Pak, nggak nyaman kita. Tanaman butuh tempat nyaman untuk menangkap. Seperlunya dia, seperti itu. Dan itu memang peluang dari kita semuanya, itu justru peluang, tantangan bagi saya. Karena memang kenapa ledakan saat ini sekian banyak, kalau melihat jumlah penjualan per bulan di kami, saat ini lebih dari 70.000 hektar sawit yang sudah menggunakan slurry tersebar seluruh Indonesia. Menurut data, karena jumlah PV-nya jelas. Dalam satu box isinya 12 PV, 120 saset. Kali berapakah banyak jumlah yang terjual? Berarti sudah berapakah dibagi 140 batang pokok? Ada yang 120 batang pokok. Berarti sudah banyak sekali yang sudah menggunakan. Lebih dari 70.000 hektar. Artinya dan itu terus meningkat Pak. Grafik terus meningkat. Artinya pun itu pun orang-orang saya yakin tidak semudah itu menjual itu, sama seperti awal-awal pasti dicemooh ke sana kemari karena tidak percaya. Itulah bentuk gagasan baru kita memperkenalkan produk dan itu sah-sah saja. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan narasi yang kita bangun, kalau saya menggunakan narasi nggak perlu mulu-mulu Pak. Kalau saya nggak suka dengan narasi, ya sudah lah. Saya ada cerita, ini ya, hanya sekedar cerita. Waktu itu saya mengenalkan produk-produk itu sudah berapa tahun silam, berapa tahun yang lalu itu saya bahasanya tak seperti ini, Pak, ini ada produk nggak masuk akal, saya sendiri nggak percaya meskipun itu buatan saya. Tak coba waktu itu produk ini nggak masuk akal, katanya tanaman yang tidak berbuah nanti lama-lama nggak lama berbuah lagi Pak, termasuk sawit. Masa saya pun nggak percaya, ayo kita buktikan bersama. Itu narasi yang tak bangun waktu itu. Kemudian kita buktikan bersama, ternyata betul real 3 bulan, 4 bulan, berapa itu sudah berubah menjadi berbuah dan sangat bagus sekali. Kemudian bertanya-tanya orang tersebut. Saya nggak menyebut perusahaannya apa, cuma bertanya, nah, sekarang saya menjadi teman join. Dulu teman join. Jadi bertanya, itu pupuk apa? Kok bisa? Saya nggak masuk akal, barangnya sekian kecilnya, tapi bisa membuat efek seperti ini. Jadi saya narasinya bahwa nggak tahu itu pupuk tipu-tipu. Nyatanya kita datang aja sudah ketipu kan gitu kan dengan sudah berbuah